Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Rati Anggoro Wilis, selaku dosen mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship. Perkenalkan, saya M. Jufri Mulyadi. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Cyber Asia di kelas MJ 504. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan tentang bisnis model kanvas Pool Laundry. Pool Laundry merupakan usaha yang saya rintis bersama teman-teman saya di kantor. Baik, ada 4 poin yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada sedikit tentang usaha kami, yang ketiga ada elemen-elemen dalam BMC, Business Model Canvas, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, kita beralih ke pendahuluan. BMC atau Business Model Canvas merupakan alat dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep konsumen, infrastruktur, maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Jadi BMC ini bisa menjadi alat analisis dengan penyajian data secara sederhana namun menyeluruh terhadap 9 komponen esensial pada bisnis. Sedikit tentang usaha kami. Jadi Pool Laundry ini merupakan usaha jasa pencucian pakaian yang terletak di Jalan Cut Nyadin di Kota Bandar Lampung. Kami mempunyai target market masyarakat umum yang membutuhkan jasa pencucian pakaian yang berdiri sejak tahun 2022. Dengan inovasi tambahan kami bisa mencuci sepatu, bed cover, bahkan stroller, bukan hanya pakaian. Ditambah lagi kami mempunyai inovasi gratis antar jemput. Ada 9 elemen yang akan kita bahas di sini, mulai dari proporsi nilai, segmen pelanggan, ada saluran, hubungan pelanggan, aliran pendapatan, struktur biaya, mitra kunci, kegiatan kunci, serta sumber daya kunci. Baik, yang pertama ada proporsi nilai. Apa yang bisa kami tawarkan untuk stakeholder kami? Jadi, kami menyediakan jasa pencucian yang berkualitas, namun dengan harga yang terjangkau. Ditambah lagi, karena stakeholder kami masyarakat atau teman kantor juga, jadi kami bisa menyediakan dengan ekspres. Ketika teman kantor ingin menggunakan pakaian untuk acara yang mendadak, kami siap mencucinya dengan ekspres. Lalu diantar jemput. Yang kedua, kami bisa membuka lapangan pekerjaan untuk keluarga maupun masyarakat sekitar. Jadi, ketika keluarga atau masyarakat sekitar membutuhkan pekerjaan, ketika lowongannya ada, kami akan buka. Semakin tinggi penghasilan atau profitabilitas, bukan tidak mungkin kami akan coba untuk membuka cabang baru dan membuka lowongan kerja baru. Baik, kita beralih ke segmen pelanggan. Jadi, siapa saja yang menjadi stakeholder kami, sasaran stakeholder kami? Yang pertama, teman kantor. Karena kehidupan kami ada di kantor, jadi kami coba untuk mencari stakeholder yang berkaitan dengan sehari-hari. Bisa teman kantor. Lalu target selanjutnya kami menargetkan stakeholder masyarakat sekitar laundry. Tidak sampai di situ, inovasi kami mengarah ke masyarakat umum karena kami mempunyai fasilitas jemput online. Jadi ketiga komponen segmen pelanggan ini akan mempengaruhi kinerja usaha kami. Lalu bagaimana cara kami menyentuh segmen pelanggan tadi? Itu kami menggunakan 3 cara. Yang pertama, menggunakan media sosial, dalam hal ini Instagram. Kedua, kami menggunakan brosur dan spanduk. Lalu karena kami berada di lingkungan kantor, bisa menggunakan obrolan teman ke teman. Jadi tiga cara ini untuk menyentuh stakeholder kami untuk
mau menggunakan jasa laundry. Apa hubungan pelanggan atau cara kami mengait pelanggan untuk tetap dan selalu, eee, menggunakan jasa laundry kami? Kami memberikan diskon member. Jadi jika membernya di Polondri itu akan mendapatkan diskon. Ditambah lagi ada gratis antar jemput tanpa minimal angkutan. Jika tidak ingin member, bisa menggunakan paket hemat. Dan di hari tertentu, hari Jumat ataupun hari-hari lain untuk member, itu kami gratiskan untuk cuci alat sholat. Seperti sajadah, sarung, atau mukena. Lalu, bagaimana aliran pendapatannya? Kami mendapatkan pendapatan terbesar dari member laundry. Jadi, member laundry ini seperti sistem deposit. Jadi, ketika pelanggan atau member sudah mendaftarkan menjadi member, itu akan memotong kiloan membernya, kiloan cuciannya. Jadi, ketika dia mengambil paket 50 kilo semisalnya 275.000, itu perputaran kas akan bisa berjalan karena jadi sistem deposit. Lalu kami juga menyediakan laundry satuan dengan harga yang lebih mahal daripada member. Itu juga menambah keuntungan kami. Lalu kami juga kerjasama dengan laundry karpet karena ketersediaan alat kami yang belum bisa mengakomodir untuk laundry karpet, maka kami bekerja sama dengan laundry karpet. Lalu dan terakhir, kami juga bekerja sama dengan reseller deterjen dan parfum laundry. Di samping itu kami belajar, kami juga pada akhirnya membuat deterjen dan parfum laundry sendiri. Baik, struktur biaya apa saja yang menjadi biaya untuk keberlangsungan laundry kami? Nah, pertama, struktur biaya kami ada di gaji karyawan. Jadi, karyawan setiap bulan harus kami gaji di tanggal awal. Biasanya kami bayar di tanggal 3, setelah direkap di tanggal 1. Lalu ada biaya operasional laundry, biaya seperti listrik, air, gas, wifi, biaya bensin untuk kurir kami, dan untuk sementara kita belum punya gedung atau belum punya ruko, jadi kita sementara menyewa ruko terlebih dahulu. Oke, selanjutnya siapa saja yang menjadi mitra kunci kita atau rekan kerjasama kita? Kami menjalin kerjasama dengan supplier plastik, lalu pangkalan gas sekitar, lalu supplier parfum dan deterjen tadi. Dan jika kurir kami sedang sakit, kami bekerja sama dengan Gojek atau Grab dan sebagainya. Itu menjadi mitra kunci kami untuk kerjasama dengan laundry kita. Dan kegiatan kunci, pada umumnya kegiatan kunci laundry yaitu mulai dari mencuci, mengeringkan, menyetrika, dan inovasi kami yaitu antar jemput laundry pelanggan. Jadi kegiatannya pada umumnya sama seperti laundry pada umumnya, laundry pada umumnya. Cuman kami ada khusus antar jemput laundry pelanggan. Itu inovasi yang ada di laundry kami. Siapa saja yang menjadi sumber daya kunci? Jadi yang menjadi sumber daya kunci di laundry kami, di Polondri, adalah karyawan laundry, kurir kita, dan peralatan, bahan baku, serta teknisi. Jadi ketika ada trouble, kami selalu menyimpan nomor teknisi yang bisa kami panggil setiap saat atau ketika keadaan urgensi. Jadi orang-orang ini, bahan-bahan ini, peralatan-peralatan inilah yang membantu kegiatan operasional Polondri. Kita berada di akhir presentasi ini. Kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penggunaan bisnis model kanvas ini pada Polondri, secara keseluruhan
BMC membantu untuk menyusun strategi yang lebih terarah, dapat menentukan segmen pelanggan yang tepat, menawarkan nilai yang unik sehingga layanan kami bisa tahu berbeda dengan yang lainnya. Lalu, kami juga bisa dapat mengelola sumber daya secara efektif. Dengan mengelola sumber daya efektif, bisa jadi menekan biaya operasional, sehingga pada akhirnya kami mendapatkan keuntungan yang lebih banyak atau memastikan profitabilitas. Nah, secara keseluruhan, BMC ini juga membantu untuk laundry kami meningkatkan daya saing. Bisa menjadi efisiensi juga untuk operasional kami dan pertumbuhan yang lebih struktur dan berkelanjutan. Bagaimana tidak, sekarang perkembangan bisnis laundry sedang naik-naiknya dan kami harus berjuang untuk meningkatkan daya saing kami agar keberlangsungan laundry ini tetap ada. Baik, ini adalah daftar pustaka dalam saya menyusun PPT ini. Baik, terakhir saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya mohon arahan dan bimbingan kepada Ibu Rati. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.